Elisati Hulu MT selaku dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang akan memaparkan materi terkait peran AI dalam Internet of Things. Waktu yang diberikan kurang lebih 15 menit, boleh memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu, kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para narasumber, juga rekan-rekan di Prodi Informatika Stekom, panitia, juga moderator, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan saya Elisati, dosen di Informatika Unpar. Pada kali ini saya akan membawakan peran dari AI di IoT. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi mungkin sesuai tema kita, yaitu bagaimana AI, IoT, dan blockchain menjadi pilar dari teknologi masa depan. Saya memperkenalkan lebih dalam, saya adalah pengampu beberapa mata kuliah termasuk IoT, juga sudah beberapa kali berkaitan dengan riset tentang IoT, dan yang saat ini sedang berlangsung yaitu seperti yang di bawah, termasuk pengembangan monitoring getaran di building rooftop bangunan di tempat kami. Ini ada beberapa materi yang pernah saya sampaikan lewat seminar Stekom. Bapak Ibu bisa silakan diakses. Nah, saya tidak akan ulang, tetapi sekilas saja saya hanya men-sharingkan bahwa IoT itu, kalau saya bisa simpulkan, adalah mengkonekkan segala sesuatu ya dengan internet. Jadi tema utamanya dari IoT adalah bagaimana everything is connected. Ya, apapun. Kadang-kadang di kelas saya mengatakan pada mahasiswa saya, mungkin suatu saat kaos kaki kita untuk deteksi tingkat kebauan akan juga dapat dideteksi. Tidak perlu kita harus membaui, mendekati, tapi cukup lewat aplikasi kita. Jadi, Internet of Things, kalau kita lihat definisinya di sini sih sebenarnya adalah sesuatu yang secara formal adalah banyaknya hal yang saling terhubung di jaringan internet. Nah, ini kira-kira arsitektur dan karakteristik IoT, atau suka saya sebut juga hal-hal yang menandai dia IoT. Ini adalah layer yang cukup banyak yang saya pahami. Ada layer 3, ada layer 5, ada layer 7, ada juga ini. Ini Cisco punya. Dan karakteristik IoT itu adalah seperti tadi saya katakan, menghubungkan banyak hal, bukan everything, ke internet, apapun itu. Ya, kemudian dia bisa sensing, kemudian dia bisa actuating, dan biasanya IoT punya dengan sifatnya everything tentu memiliki tingkat heterogeneity yang cukup tinggi. Ya, tetapi dia mampu mengoleksi banyak data, termasuk memprosesnya. Meskipun dia pada dasarnya memiliki low power karena umumnya dioperasi secara baterai. Nah, di satu sisi AI juga memiliki karakteristik dan fitur-fitur yang selama ini mungkin kita sudah pahami, yaitu kemampuan belajar, kemampuan natural language, ya, memahami, merespon, mengerti suara maupun teks, kemudian kemampuan problem solving dan membuat keputusan, mampu beradaptasi, kemudian mampu memprediksi, mampu menangkap dengan visual, dan juga memiliki kemampuan-kemampuan seperti manusia, meskipun itu semua ditanamkan. Tetapi kalau kita memahami secara entitas, dia sebuah entitas yang cukup memiliki kemampuan yang banyak. Nah, karena tema kita ini adalah ketiga, yaitu blockchain, maka saya sedikit singgung tentang blockchain. Yang tempo hari saya pernah juga sharingkan di seminar ini.
Ciri karakteristik dari blockchain atau fitur utamanya adalah desentralisasi, kemudian karena dia menggunakan algoritma kriptografi yang tersebar, maka dia memiliki immutability, ya, tidak dapat diubah. Kemudian transparansi karena perubahan pada satu blok tidak akan dapat dilakukan sendirian. Dia akan konfirmasi dengan algoritma konsensusnya, dia bisa diubah. Nah, pada kali ini saya hanya menerangkan bagaimana bagaimana AI pada Internet of Things. Tadi di depan saya katakan ini sesungguhnya adalah bukan sesuatu yang baru, tapi minimal dari apa yang saya baca terakhir-terakhir ini, setidak-tidaknya ada 6 task yang biasanya ada di AI yang biasa digunakan di sistem IT. Mulai dari pattern recognition, decision support, decision making, prediction, data management, dan human interaction. Pada dasarnya, AI itu di dalam sistem IoT itu meningkatkan efisiensi, security, dan functionality yang membuat aplikasi kita atau sistem kita semakin baik dan cerdas. Nah, 6 task ini pada dasarnya ada macam-macam subtask, contohnya untuk pattern recognition misalnya, untuk mengenali sebuah kejadian, untuk mengenali objek, mendiagnosa, mengestimasi, mengautentikasi, dan berbagai hal. Ini subtask-subtask yang mungkin biasanya kita kenal di AI, namun digabung dengan IoT itu membuat IoT mampu melakukan controlling, termasuk di dalam konteks tugas AI yaitu membuat keputusan, mampu memplanning. Nanti ada di bagian slide berikutnya saya akan cerita soal beberapa aplikasi. Ada 5 aplikasi yang umum menggunakan task-task atau tugas-tugas AI yang umumnya dipakai yang ada, termasuk data management, prediksi, dan juga human interaction. Ini 6 task yang umum saya kenal diimplementasi di IoT. Nah, domain aplikasi AI di IoT itu sudah sangat banyak. Maka tadi saya katakan sudah banyak riset, sudah banyak implementasi sebenarnya, termasuk di bangunan, di dalam konteks menanggapi emergency, misalnya untuk natural disaster, kemudian misalnya fire detection dan bla bla, termasuk di pendidikan, termasuk di smart grid dan lingkungan, juga di pertanian, dan banyak termasuk di healthcare, industri, logistik, dan banyak domain aplikasi yang notabene AI sudah digunakan bersama-sama dengan IoT. Nah, pada kesempatan ini saya hanya fokus pada 5 aplikasi mayoritas, yaitu yang umumnya menggunakan AI, yaitu healthcare, pertanian, farming, energi, industri, dan transportasi. Di healthcare, tentu itu berkaitan dengan kesehatan, meningkatkan efisiensi dan kualitas perawatan kesehatan. Dengan perangkatnya dan sensor cerdasnya, mampu meningkatkan diagnostik, mengotomatisasi tugas, dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan data yang ditangkap oleh IoT. Jadi dari sini dapat saya mendapatkan pemahaman bahwa task AI yang digunakan berdasarkan paper yang saya baca, umumnya di healthcare adalah pattern recognition untuk event recognition, authentication maupun diagnosis, kemudian decision support, decision making, dan data management. Data management khususnya ketika IoT menangkap data dan mereduce noise, meremove sensitivity data, dan mengisi biasanya data-data yang mungkin tidak lengkap. Nah, AI digunakan di situ dalam konteks healthcare. Mungkin juga sama di farming dalam konteks domain aplikasi farming, pertanian. Pada dasarnya tentu IoT bersama AI mendorong inovasi dan efisiensi. Aplikasi itu ketika dipakai, dan task umumnya yang digunakan adalah decision making dan acting. Ya, khususnya dalam konteks pertanian,
yaitu melakukan alokasi sumber daya, pengendalian, dan perencanaan. Tentu ini bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang pertanian dan khususnya di smart agriculture pasti paham activity-activity ini, ya, termasuk juga dalam pengambilan keputusan. Nah, decision making dan acting adalah task AI yang sering kali dan mayoritas digunakan. Selain juga pattern recognition dalam paper yang saya baca, itu mungkin tidak terlalu mayoritas. Di bidang energi, task AI yang digunakan biasanya decision support, khususnya dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya operasional. Kemudian di dunia industri, umumnya task AI yang digunakan adalah pattern recognition, event recognition dalam mengenali event, diagnosis, autentikasi, atau pengenalan objek, atau estimasi. Termasuk juga decision support dalam operational decision. Nah, jadi ini adalah gambaran bagaimana task AI atau fitur-fitur AI, kemampuan-kemampuan AI bersama dengan IoT sudah cukup banyak dimanfaatkan di dalam beberapa domain aplikasi ini. Kalau tadi di depan saya mengatakan ada lebih 10, nah ini adalah yang mayoritas atau yang cukup dominan penggunaan AI bersama-sama dengan IoT. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, nanti saya akan simpulkan bagaimana AI di IoT. Tetapi saya sedikit menyinggung juga bagaimana IoT, AI, dan blockchain. Nah, kalau kita melihat ini bahwa ketika ini terintegrasi, ya, maka seluruh fitur-fitur ini akan membuat sebuah disruption teknologi. Mungkin sudah, ya, dan mungkin akan lebih besar lagi disruption-nya. Kalau kita ingat blockchain, kita pasti ingat security dan transparansi. Kalau kita ingat AI, maka kemampuan sistem yang cerdas. Kalau kita ingat IoT, maka kita ingat things yang terdistribusi, yang bisa berada di mana-mana. Nah, gabungan ini tentu akan memberikan sebuah kontribusi yang sangat luar biasa bagi teknologi masa yang akan datang. Jadi ada sebuah site yang menggambarkannya seperti ini. Ya, irisan ketiganya akan membuat sebuah ledakan teknologikal yang mungkin saja akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Nah, ini juga ada gambaran seperti ini, ada juga beberapa gambaran seperti ini. Bapak Ibu yang ada di seminar ini, kesimpulan saya adalah peran AI dalam sistem IoT di mana umumnya task AI yang digunakan adalah pengenalan pola, pendukung keputusan, pengambilan keputusan yang otonom, manajemen data, prediksi, dan interaksi manusia. AI plus IoT memungkinkan, istilahnya disebut AIoT, memungkinkan sistem IoT berfungsi lebih adaptif, cerdas, dan efisien. Dan satu lagi saya tambahkan adalah terdistribusi, karena IoT sifatnya ada di mana-mana. Dan kalau ditambahkan dengan blockchain, ya ada paper yang menulisnya adalah sama dengan Block IoT Intelligence. Ya, Bapak Ibu bisa lihat paper yang di atas sana. Sehingga kemampuan-kemampuan yang dimiliki masing-masing akan membuat tadi, saya katakan di depan, akan membuat sebuah goncangan besar bagi teknologi. AI menyediakan kemampuan untuk membuat keputusan otomatis, blockchain menawarkan sistem transaksi yang aman, setidak-tidaknya dapat dipercaya dan transparan,
sementara IoT menghubungkan perangkat serta mengumpulkan data secara real time. Ini referensinya Bapak Ibu, dan cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya, dan mudah-mudahan presentasi saya dapat dimengerti dan bermanfaat. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Elisati atas materi yang diberikan.